Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Tamila, NIM 245. Saya ingin menjelaskan tentang makalah yang sudah saya presentasikan. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang dakwah fardiyah, dakwah zatiyah, dan dakwah jamaahiriyah yang bersama-sama akan disampaikan. Saya Tineke Permatasari, NIM 052. Saya Ibnu Khairil Isnain dengan NIM 111919000000278. Nama saya Vidya Sukmamani dengan NIM 1119051000247. Yang pertama, tentang pengertian dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah apa sih? Ya, dakwah fardiyah itu antonim dari dakwah jamaiyah atau ammah, yaitu seruan atau ajakan ke jalan Allah yang dilakukan dai atau penyeru secara perseorangan dengan tujuan untuk memindahkan al-mad'u ke arah yang lebih baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah fardiyah mempunyai 4 landasan. Yang pertama, seorang dai harus mempunyai pemahaman tentang ajaran agama Islam secara mendalam. Dan landasan yang kedua, seorang dai harus bisa memahami latar belakang objek dakwah dan alur berpikirnya. Dan yang ketiga, seorang dai harus berdakwah dengan cara yang baik dan lembut dan terkesan tidak ambisius. Dan yang keempat, yang terakhir, seorang dai harus mempunyai kesabaran. Oke, di sini aku bakal menjelaskan tentang mafhum haraki dalam dakwah fardiyah. Dalam mafhum haraki itu ia menjalin hubungan dengan seseorang yang kemudian ia akan pilih untuk membina hubungan yang lebih erat, karena dai mengetahui bahwa orang tersebut layak menerima kebaikan yang disebabkan keterkaitan dan komitmen terhadap manhaj dan adab Islam. Oke, C. Pengertian pengorganisasian dalam dakwah fardiyah. Yang pertama itu, dai harus meliputi 3 hal. Yang pertama adalah pengarahan atau tauzih. Yang kedua, penugasan atau tauzif. Yang ketiga itu penggolongan atau tasnif. 2. Dakwah zatiyah. Dakwah zatiyah adalah sejumlah sarana tarbiyah yang diberikan oleh setiap individu muslim bagi dirinya sendiri agar terbentuk kepribadian islami yang sempurna dalam segala segi: keimanan, akhlak, sosial, ilmiah, dan sebagainya. Sarana-sarana dakwah zatiyah: 1. Muhasabah. 2. Taubat atas segala dosa. 3. Mencari ilmu dan memperluas wawasan. 4. Memperbanyak amal ibadah. 5. Memperbaiki akhlak. 6. Terlibat aktif dalam kegiatan dakwah. 7. Mujahadah. Buah-buah dari dakwah zatiyah: 1. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan surganya. 2. Kebahagiaan dan ketentraman. 3. Mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. 4. Kesuksesan dunia dan akhirat. 5. Terjaga dari musibah dunia dan akhirat. 6. Keberkahan dan dalam waktu dan harta. 7. Sabar dalam setiap cobaan dan ujian. 8. Bebas dari rasa takut. 3. Dakwah jamaahiriyah. Dakwah jamaahiriyah merupakan elemen penting dan pilihan strategis dalam kerja dakwah sebagai konsekuensi logis dari riayah muhbawiyah dalam menggalang legitimasi dan pemberdayaan publik sehingga terbentuk sinergisitas potensi internal dan potensi eksternal untuk menuju ilahi kalimatillah. Melihat dakwah jamaahiriyah dari 4 sudut pandang, yaitu 1. Dakwah jamaahiriyah merupakan konsekuensi logis dari riayah nukbawiyah. 2. Dakwah jamaahiriyah mengandung arti amal khidami. 3. Dakwah jamaahiriyah mengandung arti toleransi. 4. Dakwah jamaahiriyah mengandung arti aspirasi, syura, dan demokrasi. 1. Dakwah jamaahiriyah merupakan konsekuensi logis dari riayah nukbawiyah. Untuk menuju dakwah jamaahiriyah,
tidaklah bisa dilakukan dengan tiba-tiba, tetapi harus disusun sedemikian rupa dari basis dasar, yaitu riayah nukhbawiyah. Riayah nukhbawiyah adalah pengelolaan kerja jamaah yang fokusnya adalah pembentukan dan pembinaan kader inti sebagai persiapan untuk menggalang kekuatan dalam rangka menuju dakwah yang lebih luas. Yang dimaksud dengan kader inti adalah kader perintis dan kader pengendali. 2. Dakwah Jamahiriyah mengandung arti amal khidami. Solidaritas bisa kita tinjau dalam satu gerakan dakwah kontinu yang secara monumental disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu momentum Idul Fitri, Idul Adha, dan pengelolaan zakat mal dan zakat fitrah oleh amil zakat. Ketiganya termasuk amalan solidaritas sosial Akan menjelaskan tentang dakwah Jamahiriyah mengandung arti toleransi. Di dakwah Jamahiriyah ada penetapan dalam dakwah ini pada masa jumlah kader yang masih sedikit dengan komitmen dan ilmu serta imunitas yang masih dipertanyakan. Syariah Islam dimaknai dengan ihtiyati dengan makna kehati-hatian dan ahwat atau paling hati-hati. Norma-norma begitu ketat sebagai usaha menciptakan milieu yang kuat dan tahan terhadap aliran dekadensi moral. Sebenarnya pola kaderisasi yang menghasilkan kader-kader militan harus tetap ada sampai kapanpun. Lalu dakwah Jamahiriyah mengandung arti aspiratif, syura, dan demokrasi. Bila suatu organisasi atau jamaah menapakkan kakinya di fase Jamahiriyah, maka kiranya harus pula memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai tempat mereka berkiprah. Secara alogika, tidaklah mungkin sebuah gerakan dakwah akan mendapatkan legitimasi masyarakat bila dakwah itu sendiri tidak menyertakan anggota dan masyarakat dalam konteks syura yang menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri. Dan masyarakat pun sulit untuk memahami perjuangan dakwah kalau program-program dakwah itu sendiri tidak mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat itu sendiri. Maka gerakan dakwah harus pandai menyertakan kadernya dalam riayah masalih Jamahiriyah agar dakwah dapat mendapatkan legitimasi masyarakat. Lalu aspek-aspek yang mengalami perkembangan dalam fase Jamahiriyah: pertama, bahasa; kedua, pengertian kata kader; ketiga, mekanisme keorganisasian dan lain sebagainya. Itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau kekurangan dalam materi kami.